Hantu di balik tanggul jebol. Hujan turun tanpa henti di Jawa Barat pada akhir Februari 2025. Langit gelap seolah tak pernah lelah menumpahkan air, dan tanah sudah tak lagi mampu menampung genangan. Di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, yang terletak di kaki bukit di Kabupaten Bandung, air mulai merayap masuk ke rumah-rumah warga. Sungai Citarum yang biasanya tenang kini mengamuk, membawa lumpur dan sampah, menggerus apa saja yang ada di tepiannya. Namun, yang paling mengerikan bukanlah hujan atau sungai itu sendiri, melainkan tanggul tua di tepi desa yang tiba-tiba jebol pada malam kelam tanggal 28 Februari. Tanggul itu, yang dibangun 10 tahun lalu dengan dana miliaran rupiah, seharusnya menjadi benteng pelindung warga Sukamaju dari banjir tahunan. Tapi malam itu, beton yang rapuh dan besi yang berkarat tak mampu menahan tekanan air. Dalam hitungan menit, ribuan liter air kotor menerjang desa, menyeret ternak, menghancurkan rumah, dan menelan korban. Salah satunya adalah seorang gadis kecil bernama Siti, yang baru berusia 12 tahun. Siti adalah anak bungsu dari keluarga Pak Haji Ridwan, seorang petani sederhana yang tinggal di rumah kayu dekat tanggul. Malam itu, Siti sedang tidur di kamar kecilnya ketika air datang. Pak Ridwan dan istrinya, Bu Yanti, hanya sempat menyelamatkan 2 anak mereka yang lain sebelum rumah mereka runtuh. Jeritan Siti tenggelam bersama deru air, dan tubuh kecilnya baru ditemukan keesokan harinya, tersangkut di antara reruntuhan tanggul yang hancur. Warga desa menangis histeris, tapi tak ada yang bisa dilakukan. Siti sudah pergi. Namun, cerita ini tidak berakhir di sana. Bayang-bayang di balik korupsi, di balik banjir yang menghancurkan Sukamaju, ada tangan-tangan kotor yang bermain. Bupati Bandung saat itu, Haji Dedi Santoso, adalah sosok yang disegani sekaligus ditakuti. Ia dikenal sebagai pejabat flamboyan yang selalu tersenyum lebar di depan kamera, tapi di balik layar, ia adalah dalang dari banyak proyek korupsi. Salah satunya adalah proyek pembangunan Tanggul Sukamaju. 10 tahun lalu, ketika proyek itu digarap, Dedi, yang saat itu masih menjabat sebagai kepala dinas, memotong anggaran hingga 60%. Bersama kontraktor nakal bernama Bang Ujang, ia mengganti material berkualitas dengan beton murahan dan besi bekas. Dana yang seharusnya digunakan untuk memperkuat tanggul mengalir ke rekening pribadi mereka. Warga Sukamaju tak pernah tahu, dan para pejabat yang mengetahui memilih diam demi bagian kecil dari keuntungan haram itu. Ketika tanggul jebol dan banjir menerjang, Dedi dengan santai memberikan pernyataan di televisi. Ini bencana alam, tak bisa kita hindari. Kita akan segera bangun tanggul baru, katanya sambil tersenyum, seolah tak ada darah yang menempel di tangannya. Tapi malam itu, sesuatu mulai berubah. Malam pertama, 2 hari setelah banjir, Dedi sedang duduk di ruang kerjanya di rumah dinas yang megah. Jam menunjukkan pukul 11 malam, dan hujan masih mengguyur di luar. Ia baru saja selesai menghitung keuntungan dari proyek tanggul baru yang akan segera dilelang, lagi-lagi dengan skema korupsi yang sama. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu berkedip-kedip, lalu mati total. Hanya suara hujan yang terdengar, diselingi gemericik air yang entah dari mana asalnya. Dedi memernyit, mengambil ponselnya untuk menyalakan sender. Cahaya pucat dari layar menyapu ruangan, tapi ia merasa ada yang aneh. Udara tiba-tiba menjadi dingin, dan ada bau lumpur yang menyengat. Empok Icih, panggilnya pada pembantu rumah tangganya. Tak ada jawaban. Ia berdiri, berniat mencari lilin, tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara kecil dari sudut ruangan. "Tolong, aku takut." Suara itu lembut, seperti bisikan anak kecil. Dedi menoleh cepat,
Jantungnya mulai berdegup kencang. Cahaya senter menyapu sudut ruangan, tapi tak ada siapa-siapa. "Siapa itu?" bentaknya, suaranya bergetar. Tak ada jawaban, hanya tetesan air yang kini terdengar lebih keras, seolah ada genangan di lantai. Kemudian, dari balik meja kayu jatinya yang mahal, ia melihat sesuatu bergerak. Sebuah bayangan kecil, basah kuyup, dengan rambut hitam panjang yang menutupi wajahnya. Dedi menelan ludah. Keluar kamu. Jangan main-main," teriaknya, tapi kakinya malah mundur 2 langkah. Bayangan itu tak bergerak, tapi tiba-tiba kepalanya terangkat perlahan. Di balik rambut basah itu, sepasang mata kosong menatapnya, mata yang penuh dendam. Dedi menjerit, ponselnya jatuh, dan ruangan kembali gelap. Ketika lampu menyala kembali beberapa detik kemudian, bayangan itu hilang. Tapi di lantai, ada genangan air berlumpur dengan jejak kaki kecil yang mengarah ke pintu. Hantu Siti. Keesokan harinya, Dedi mencoba melupakan kejadian malam sebelumnya. Ia meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Tapi malam berikutnya, bayangan itu muncul lagi, kali ini di kamar tidurnya. Ia terbangun tengah malam karena merasa ada yang menatapnya. Ketika membuka mata, ia melihat sosok kecil itu berdiri di ujung ranjang dengan air menetes dari bajunya yang compang-camping. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan matanya seperti lubang hitam yang menembus jiwa. Kamu yang salah," bisik sosok itu, suaranya parau dan penuh kebencian. Dedi menjerit, menarik selimut hingga menutupi kepalanya seperti anak kecil ketakutan. Istrinya, Rina, terbangun dan menyalakan lampu. "Ada apa, Mas?" tanyanya panik. Tapi ketika lampu menyala, sosok itu sudah tak ada. Hanya ada genangan air di lantai dan bau lumpur yang menusuk hidung. Malam demi malam, teror itu terus berlanjut. Dedi tak bisa tidur, wajahnya semakin pucat, dan matanya dikelilingi lingkaran hitam. Ia mulai mendengar suara Siti di mana-mana, di kantor, di mobil, bahkan di toilet. "Kembalikan uang itu, kembalikan nyawaku," bisik suara itu, terkadang disertai tangisan atau tawa kecil yang mengerikan. Bang Ujang dan kebenaran yang terungkap. Dedi akhirnya tak tahan. Ia menghubungi Bang Ujang, kontraktor yang jadi kaki tangannya dalam proyek tanggul. Mereka bertemu di sebuah warung kopi terpencil di pinggir kota, jauh dari mata publik. "Gue nggak kuat, Jan," keluh Dedi, tangannya gemetar memegang cangkir kopi. "Ada sesuatu yang ngikutin gue, kayak hantu." Bang Ujang, yang biasanya cuek, kali ini tampak gelisah. "Lo juga? Gue kira cuma gue yang diganggu. Tiap malam ada anak kecil nangis di gudang, padahal gudang gue kosong. Terus ada bau lumpur, padahal nggak hujan." Mereka saling pandang, menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Bang Ujang akhirnya buka suara. "Lo inget nggak, waktu kita potong anggaran tanggul, ada duit yang kita pakai buat beli tanah di Bali. Kayaknya ini ada hubungannya sama banjir kemarin." Dedi mengangguk pelan, wajahnya penuh ketakutan. "Ada anak kecil mati gara-gara tanggul jebol. Namanya Siti. Kayaknya dia yang balas dendam." Malam itu, mereka sepakat untuk mencari tahu lebih banyak tentang Siti. Mereka menyewa seorang dukun bernama Mbah Sukro yang terkenal di kalangan pejabat karena bisa berkomunikasi dengan arwah. Mbah Sukro datang ke rumah Dedi dengan membawa sesajen dan kemenyan. Setelah melakukan ritual, ia membuka mata dengan ekspresi mengerikan. "Arwah itu marah," kata Mbah Sukro dengan suara berat. "Dia bilang kalian berdua yang bunuh dia. Dia nggak akan pergi sebelum kalian mengaku dan balikin apa yang kalian ambil."
Dedi dan Bang Ujang saling pandang, ketakutan bercampur penyangkalan. "Nggak mungkin kita ngaku, Mbah," bentak Dedi. "Karir gue habis kalau ini ketahuan." Mbah Sukro hanya menggeleng. "Kalau nggak ngaku, arwah itu bakal ambil nyawa kalian." 2 hari kemudian, Bang Ujang menghilang. Dedi panik, mencoba menghubunginya berulang kali, tapi nomornya tak aktif. Hingga suatu malam, polisi datang ke rumah Dedi dengan borgol di tangan. "Haji Dedi Santoso, Anda ditangkap atas tuduhan korupsi proyek Tanggul Sukamaju," kata seorang perwira dengan wajah tegas. Dedi terkejut. "Apa-apaan ini? Bukti dari mana?" teriaknya. Perwira itu mengeluarkan sebuah flash disk, rekaman pengakuan dari Ujang Supriyatna. Dia menyerahkan diri kemarin, kasih semua bukti transfer dan dokumen proyek. Dia bilang lebih takut sama hantu daripada penjara. Dedi merasa dunia runtuh di bawah kakinya. Bang Ujang, yang ia anggap sebagai sekutu, ternyata mengkhianatinya untuk menyelamatkan diri dari Terror City. Di dalam tahanan, Dedi masih tak bisa lepas dari bayangan gadis kecil itu. Setiap malam, di sel sempitnya, ia mendengar suara tangisan dan tetesan air. Sosok Siti muncul di sudut sel, menatapnya dengan mata kosong, hingga akhirnya Dedi tak tahan dan mengaku semua dosanya di pengadilan. Epilog, keadilan dari alam gaib. Bang Ujang, meski sudah mengaku, tak luput dari teror. Beberapa bulan setelah persidangan, ia ditemukan tewas di selnya dengan wajah penuh luka cakar dan tubuh basah kuyup, padahal tak ada air di sekitarnya. Warga Sukamaju percaya bahwa Siti akhirnya mendapatkan keadilan, tapi ada yang bilang arwahnya masih berkeliaran, menunggu koruptor lain yang berani bermain dengan nyawa rakyat. Hujan di Jawa Barat terus turun, tapi tanggul baru akhirnya dibangun dengan pengawasan ketat. Nama Siti menjadi legenda, sebuah pengingat bahwa bahkan kematian tak bisa membungkam kebenaran.